Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elira Ramadan, NIM 123050200. Prodi saya Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Berikut penjelasannya. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa bertindak sebagai suatu media yang membentuk manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang hadir dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antar sesama manusia yang ada di tempat tersebut. Hal ini juga berlaku bagi bahasa Indonesia yang telah tercipta berpuluh tahun lalu dan mengalami perkembangan yang pesat hingga saat ini. Perkembangan bahasa Indonesia selalu memiliki keunikan kesendirian kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, bertujuan untuk memperkaya perbendaharaan dan varietas bahasa Indonesia. Walaupun mengalami beberapa tahapan perkembangan dan penyerapan, kemurnian bahasa Indonesia tetaplah sama dari dulu hingga saat ini. Adapun perkembangan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu perlu diperhatikan. Ketiga bagian tersebut adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan Momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Swewendi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan EYD. Pada perkembangan awalnya, bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa perhubungan di Nusantara pada saat itu. Bahasa Melayu telah ada digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu yang dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda pada tahun 1926, para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian Muhammad Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda. Pada saat masih berada di Indonesia, bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi, ternyata memiliki eksistensi yang lebih tinggi. Bahasa mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat, bahkan kebudayaan itu sendiri. Banyak sumber yang mengupas fungsi bahasa Indonesia, salah satunya Arifin 2008-12. Kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi berikut. Yang pertama, lambang kebangsaan bangsa. Yang kedua, lambang identitas nasional. Dan yang ketiga, perhubungan antar warga negara, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang keempat, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Dengan demikian, peran bahasa Indonesia adalah krusial dalam menunjang bahasa dan negara serta setiap daripada rakyat Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia telah melalui sejarah yang cukup teramat panjang, berawal dari bahasa Melayu, kontak dengan budaya asing yang kemudian menggunakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa yang akhirnya diganti dengan istilah bahasa Indonesia pada tahun 1926. Bahasa Indonesia kemudian masuk ke dalam 3 kategori,
perkembangan, yaitu yang pertama bahasa pemersatu dan yang kedua bahasa resmi negara dan yang ketiga bahasa internasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang telah berada di Indonesia dan mengalami proses akulturasi diawali dengan bahasa pemersatu yang menyatukan setiap suku, kemudian menjadi bahasa negara yang berpuluh tahun berlangsung sampai kini. Di era modern, bangsa Indonesia mulai dikenal di belahan bumi lain dengan identitas yang berbeda. Sekian penjelasan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.